Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Habib Al-Munadar. Klasifikasi material listrik. Material solid dapat dibagi dalam 3 klasifikasi dasar: logam, metals, ferrous, non-ferrous, keramik, ceramics, polimer, polymers. Logam ferrous. Logam ferro adalah logam besi. Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik. Sifat besi murni yang terlalu melunak dalam rapuh sebagai bahan kerja, bahan konstruksi, dan lain-lain. Oleh karena itu, besi selalu bercampur dengan unsur lain, terutama zat arang karbon. Sebutan besi dapat berarti besi murni hanya dapat diperoleh dengan jalan reaksi kimia. Besi terbakar adalah atau selalu bercampur dengan unsur lain. Besi teknik dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu baja atau besi tempa yang kadar karbonnya kurang dari 1,7% dan dapat ditempa. Besi mentah atau besi kasar yang kadar karbonnya lebih besar dari 3,7%. Besi tua yang kadar karbonnya antara 2,3 sampai 3,6% dan tidak dapat ditempa disebut sebagai tuang kelabu karena karbon tidak bersenyawa. Secara kimia, dengan besi melekan sebagai karbon lepas yang memberikan warna abu-abu kehitaman dan disebut besi tuang putih karena karbon mampu bersenyawa dengan besi. Pembuatan besi. Pembuatan besi atau baja dilakukan dengan mengolah biji besi di dalam dapur tinggi yang akan menghasilkan besi kasar atau besi mentah. Besi kasar belum dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat benda jadi maupun setengah jadi. Oleh karena itu, besi kasar itu masih harus diolah kembali di dalam dapur-dapur baja. Logam yang dihasilkan oleh dapur baja itu yang dikatakan sebagai besi atau baja. Karbonnya itu bahan untuk membuat benda jadi maupun setengah jadi. Baja karbon. Menurut kandungan, baja karbon rendah 0,3% untuk baut lembaran plat, tabung pipa, komponen mesin berkekuatan rendah. Baja karbon menengah 0,3%, 0,6% untuk roda gigi axle, batang penghubung, crankshaft, rel, komponen untuk mesin pengerjaan logam. Baja karbon tinggi 0,6 sampai 1,0 untuk mata pahat, kabel kawat mesin bekas. Logam non-ferro. Selain memiliki fungsi sebagai pengantar listrik yang cukup baik, logam non-ferro digunakan untuk campuran besi atau baja dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat baja. Jenis logam non-ferro dapat dibagi menjadi 2, yaitu logam non-ferro yang beratnya digunakan untuk bahan baja antara nikel, kromium, molybdenum, dan sebagainya. Logam non-ferro ringan antara magnesium, titanium, dan sebagainya. Pendahuluan. Aplikasi untuk ketahanan korosi, konduktivitas, panas listrik tinggi, kerapitan rendah, mudah difabrikasi. Contoh: aluminium untuk pesawat terbang, peralatan masak, tembaga untuk kawat listrik, pipa air, timah untuk karburator, titanium untuk sudut turbin mesin jet, tantalum untuk mesin roket. Magnesium dan paduan magnesium. Logam ringan dan penyerapan getaran yang baik. Aplikasi: komponen pesawat dan mesin pengangkat, perkakas tangga, komponen seperti sepeda, komponen ringan lainnya. Tembaga dan paduan tembaga. Sifat paduan tembaga: konduktivitas listrik dan panas tinggi, tidak bersifat magnetan, korosi. Aplikasi: komponen listrik dan elektronik, bekas, cartridge, pipa, penukar panas, peralatan panas, perhiasan, dan lain-lain. Nikel dan paduan nikel. Sifat paduan nikel: kuat, tahan korosi, pada suhu tinggi. Elemen pemandu nikel CrCO, MO, dan CO. Paduan nikel base sama dengan superalloy. Paduan nikel tembaga monel. Paduan nikel krom inconel. Paduan nikel krom molybdenum stellum. Paduan nikel krom besi nikrom. Paduan nikel besi infar. Keramik. Kata keramik dibentuk dari kata Latin keramus yang berarti tembikar atau peralatan yang terbuat dari lempung dan mengalami proses sintering. Bahan baku keramik yang paling awal digunakan adalah lempung. Lempung telah didefinisikan sebagai tanah yang menjadi koheren dan lengket bila dicampur dengan air. Ketika basah, tanah ini mudah dibentuk, tetapi jika dikeringkan maka akan menjadi keras dan rapuh. Untuk mempertahankan bentuknya, tembikar terbuat dari lempung dan bahan mineral lainnya yang mengandung silika yang dapat dibakar pada temperatur antara 9.000 sampai 12.000 derajat Celcius. Polimer.
Bahan ini mempunyai berat jenis rendah dan dapat digunakan sebagai isolator panas maupun isolator listrik yang baik. Polimer mempunyai karakteristik yang kurang baik dalam memantulkan cahaya, merupakan material yang fleksibel dan mudah untuk mengubah bentuknya deformasi. Kebanyakan merupakan senyawa organik yang secara kimia berbasis karbon, hidrogen, dan non-metalik, mempunyai struktur molekul yang besar dan berbentuk rantai, contoh PVC, PS, dan lain-lain. Sifat berat jenis rendah, duktil, mudah dibentuk menjadi bentuk yang kompleks. Tanah bahan kimia ini cenderung melunak pada temperatur tinggi, listrik rendah, non-magnetik. Teori pita energi. Kumpulan garis pada tingkat energi yang sama akan saling berhimpit membentuk pita. Interaksi antara atom pada kristal yang hanya terjadi pada elektron yang bagian luar, sehingga tingkat energi elektron pada orbit bagian dalam tidak berubah. Pada orbit luar terdapat elektron yang banyak dengan tingkat energi yang berhimpit satu sama lain. Berdasarkan asas Pauli, dalam suatu tingkat energi tidak boleh terdapat lebih dari satu elektron pada keadaan yang sama. Maka apabila ada elektron yang berada pada keadaan sama, maka terjadi pergeseran tingkat energi. Tidak ada garis-garis energi yang bertindihan. Jenis-jenis pita energi. Pita valensi adalah pita energi yang terisi oleh elektron valensi. Pita konduksi adalah pita energi di atas pita valensi yang akan terisi oleh elektron konduksi. Celah energi yang diperlukan elektron untuk loncat ke pita konduksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.